Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 5 DPR RI menggelar rapat kerja dengan seluruh mitra kerja guna membahas persiapan transportasi dan infrastruktur jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024. Anggota Komisi 5 DPR RI menyoroti pentingnya kesiapan seluruh kementerian dan juga lembaga dalam mengantisipasi berbagai kendala yang berpotensi mengganggu mobilitas dan juga kelancaran masyarakat. Komisi 5 DPR RI mendorong seluruh mitra kerja untuk meningkatkan koordinasi, kinerja, dan pengawalan jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024. Komisi 5 DPR RI menggelar rapat kerja dengan seluruh mitra kerja guna membahas persiapan transportasi dan infrastruktur jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024. Dalam rapat ini, isu mengenai potensi gangguan cuaca ekstrim dan dampaknya terhadap kelancaran transportasi menjadi salah satu fokus utama. Anggota Komisi 5 DPR RI, Tamanuri, menyoroti pentingnya kesiapan seluruh kementerian dan lembaga dalam mengantisipasi berbagai kendala yang berpotensi mengganggu mobilitas dan kelancaran masyarakat. Persiapan dari masing-masing instansi sudah cukup lumayan. Jadi kami sendiri dari Komisi 5 sudah mengunjungi 3 tempat, yaitu Medan, Surabaya, dan Merak. Semuanya sudah siap. Akan tetapi karena kondisi sekarang ini yang tidak bisa kita perkirakan, karena yang namanya ekstrim, nah seperti kemarin ini, sampai tadi malam, kapal tidak bisa sandar. Nah, hampir 6 jam itu kapal tidak bisa sandar. Nah, hal-hal serupa ini yang kadang-kadang menimbulkan satu hal yang tidak bisa kita ambil keputusan. Kenapa? Ini adalah merupakan satu domino. Satu dia terkait, maka yang lain itu akan terkait. Lebih lanjut, Tamanuri meminta seluruh mitra kerja memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama periode libur Natal dan Tahun Baru, baik itu transportasi darat, laut, dan udara. Halim dan Divo, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam rangka mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat jelang libur Natal dan juga Tahun Baru, anggota Komisi 3 DPR RI meminta kepolisian untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh menumpuknya kendaraan roda 2, khususnya di daerah Jabodetabek dan juga kawasan-kawasan pariwisata di seluruh Indonesia. Dalam rangka mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat jelang libur Natal dan Tahun Baru, anggota Komisi 3 DPR RI Hasbiullah Ilyas meminta Kakor Lantas Polri memperbaiki sistem kontraflow guna mengantisipasi laka lantas yang kerap terjadi pada tahun sebelumnya. Menurutnya, salah satu strategi yang harus dilakukan Korlantas yakni melakukan pembatasan terhadap kendaraan besar tidak layak pakai masuk dalam ruas tol. Ia menilai laka lantas kerap terjadi akibat kendaraan-kendaraan tersebut. Selain itu, Hasbi meminta kepolisian mengantisipasi kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh menumpuknya kendaraan roda 2. Pertama harus merapikan kontraflow. Kontraflow yang ada misalnya seperti kejadian di Cikampek pada waktu itu tahun 2023. Dan kejadian itu jangan sampai terjadi di tahun 2024. Itu yang harus dievaluasi. Dan yang kedua adalah kendaraan berat. Kendaraan berat dan tidak layak pakai, sudah tua, itu masuk tol. Ini yang diantara yang menyebabkan kemacetan pada waktu Nataru. Potensi pergerakan masyarakat pada Nataru tahun 2024-2025 secara nasional sebesar 39,30% atau 110,67 juta yang akan melakukan perjalanan. Dengan rincian pergerakan antar provinsi sebesar 19,84% atau 55,86 juta dan pergerakan dalam provinsi sebesar 19,46 juta. Fitian dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. BKSAP DPR RI berpartisipasi dalam Regional Conference for Parliaments of the Asia Pacific Regions on Global Health Security yang diselenggarakan pada tanggal 2-3 Desember 2024 di Bangkok, Thailand.
Anggota BKSAP DPR RI menekankan pentingnya peran parlemen dalam penanganan pandemi di masa depan. Parlemen Thailand bekerja sama dengan IPU dan WHO dalam menggelar konferensi regional yang membahas tantangan kesehatan yang dihadapi kawasan Asia Pasifik pasca pandemi COVID-19. BKSAP DPR RI berkontribusi aktif dalam setiap sesi konferensi untuk menyampaikan rekomendasi dan kebijakan yang mengarah kepada penguatan sistem kesehatan dunia. Anggota BKSAP DPR RI Muhammad Sohibul Iman menekankan pentingnya peran parlemen dalam penanganan pandemi di masa depan. Menurutnya, pengalaman Indonesia dalam menghadapi COVID-19 menunjukkan bahwa legislasi yang tepat sangat krusial dalam merespon krisis kesehatan global. Nah, di dalam diskusi pada hari ini, yang pertama ditekankan tentu adalah masalah lebih diperkenalkannya tentang IHR ya, International Health Regulation yang baru ya tahun 2024 ini, supaya ini bisa diadopsi oleh banyak negara di dunia ini. Nah, di sini tentu yang diharapkan adalah bagaimana ke depan bukan semata-mata pemerintah dalam pengertian eksekutif, tetapi juga bagaimana legislatif bisa berperan lebih baik lagi di dalam menangani COVID yang kemungkinan di masa yang akan datang akan terjadi lagi, walaupun kita tidak mengharapkan itu. Lebih daripada itu, dalam konferensi regional parlemen se-Asia Pasifik ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi model penerapan jaminan kesehatan bagi negara-negara berkembang, dan Indonesia pun dapat mengambil contoh dari praktek baik di negara lain. Adila, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, produksi susu dalam negeri masih memenuhi 20% kebutuhan susu nasional setiap tahunnya. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pada tahun 2025 mendatang, Kementerian Pertanian berencana melakukan impor sapi perah sebanyak 1,3 juta ekor. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI memberikan peringatan keras kepada pemerintah untuk mengkaji ulang rencana impor sapi perah dan fokus mengatur strategi kebijakan yang lebih pro peternak lokal. Tak hanya itu, pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan afirmatif yang berpihak pada peternak lokal sehingga hasil produksi susu dapat terserap dengan optimal oleh industri. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Berdasarkan data BPS tahun 2022, produksi susu dalam negeri masih minim. Rata-rata berkisar 900.000 ton per tahun yang baru memenuhi sekitar 20% dari total kebutuhan susu nasional yang mencapai 4,4 juta ton tiap tahunnya.
Untuk menutupi kekurangan tersebut, pada tahun 2025 mendatang, Kementerian Pertanian berencana melakukan impor sapi perah sebanyak 1,3 juta ekor. Terus menurunnya kualitas produk susu dalam negeri juga jadi alasan impor dilakukan. Muhammad Khalid memberikan peringatan keras kepada pemerintah untuk mengkaji ulang rencana impor sapi perah dan fokus mengatur strategi kebijakan yang lebih pro peternak lokal. Jika kita melakukan impor itu sudah menjadi pilihan akhir lah. Kalau sudah tidak terpenuhi di dalam negeri, maka kita bisa melakukan impor. Tapi kan proses yang kemarin seperti pembuangan susu dan sebagainya, itu yang sangat kita prihatinkan kan, karena kebijakan tarif kita yang tidak menguntungkan peternak kita, ya, sehingga ini yang perlu kita koreksi bersama. Jangan sampai kebijakan tarif, kebijakan perdagangan kita, impor kita itu justru merusak atau menghancurkan produk-produk peternak dari domestik. Kami secara pribadi juga sudah menyerukan, ya, korporasi-korporasi besar ini kan mereka hanya berpikir tentang untung saja, berpikir tentang bisnis saja, tetapi mereka nasionalismenya harus kita ingetin bahwa ada peternak-peternak lokal yang mereka ini juga memproduksi susu, ya. Kualitas bisa kita perbaiki, ya kan, tetapi kuota itu harus betul-betul diserap oleh korporasi-korporasi besar. Makanya kita juga dorong kepada Kementan harus pastiin susu-susu petani kita, peternak kita itu diserap oleh pasar korporasi di dalam negeri. Hal senada juga diungkap Herman Hairon bahwa kendala peternak sapi dalam proses penyaluran hasil produksi susu sapi kepada industri harus mendapatkan perhatian serius oleh Kementerian Perdagangan dan stakeholder terkait lainnya. Tak hanya itu, pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan afirmatif yang berpihak pada peternak lokal sehingga hasil produksi susu dapat terserap dengan optimal oleh industri. Kalau produk dalam negeri terus diutamakan, kita optimis bahwa ke depan produk susu semakin meningkat terus, dan kemudian dengan terbukanya pasar terhadap susu masuk kepada industri-industri, maka juga produk susu akan bertambah terus. Nah, ini yang harus dipikirkan. Kementerian Perdagangan bisa dong melakukan kebijakan ini. Untuk menghindari ketergantungan terhadap produk peternakan dari luar negeri, Rohimin Dahuri menekankan Kementerian Pertanian juga harus segera menentukan target pemenuhan kebutuhan susu dalam negeri melalui pengembangan indukan sapi lokal. Tetapi ya kalau memang kondisi existing sekarang gitu ya, jumlah sapi itu ya kan lebih kecil ya daripada lahan pengembalaan ya atau pakan yang tersedia ya kan, kemudian produksi susu maupun daging sapi pun kurang. Nah, sedangkan induknya belum ada, boleh diimpor ya, cuman harus ditata itu, jangan sampai terus-menerus kita tergantung pada impor. Maksud ditata tuh adalah kita pun mengembangkan sapi indukan dalam negeri dong gitu ya. Bergerak cepat, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan ke Pasuruan, Jawa Timur dalam rangka gerakan peningkatan produksi susu segar dalam negeri. Dihadiri oleh ribuan anak sekolah, peternak sapi perah, serta pelaku industri pengolahan susu. Amran juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara koperasi, KUD, dan pengepul susu dengan industri pengolahan susu guna menjamin penyerapan susu segar dari peternak lokal. Selain mengurangi ketergantungan akan impor, dukungan pemerintah terhadap peternak lokal diharapkan tidak hanya menjamin kesejahteraan peternak, tetapi juga memajukan sektor pertanian dan peternakan Indonesia secara berkelanjutan. Rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada awal tahun depan menjadi perbincangan hangat beberapa hari terakhir. Kenaikan tersebut dinilai akan memicu efek domino terhadap kenaikan harga barang dan juga jasa. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17.
jatuh cinta dengan dunia pendidikan anak usia dini. Saya mengikuti juga berbagai training dan saya mengambil diploma khusus untuk bidang Montessori di Early Childhood Education. Akhirnya sekarang saya memiliki sekolah dari mulai preschool, kindergarten, elementary school, dan nanti insya Allah sebentar lagi juga akan ada junior high school-nya. Jadi menurut saya dengan masuk ke politik khususnya di DPR, mudah-mudahan nanti suara saya bisa lebih terdengar dan saya bisa lebih membantu khususnya konstituen-konstituen saya yang ada di Dapil Lampung 1. Ya alhamdulillah keluarga sangat mendukung, saya sangat bersyukur memiliki ayah Pak Zulkifli Hasan yang sangat visioner, beliau sangat progresif, sangat open-minded. Kami itu 4 bersaudara, perempuan-perempuan, laki-laki, tapi yang turun di dunia politik itu kebetulan saya dan adik saya keduanya perempuan. Berkuda atau main tenis? Pilihan yang susah, tapi kalau sekarang berkuda. Kenapa? Karena lagi hobi banget dan menurut saya tuh olahraga berkuda tuh banyak membutuhkan skills gitu ya. Jadi harus sabar, harus tenang, kita juga harus menjadi satu harmoni dengan kuda yang kita sedang tunggangi gitu. Butuh juga banyak strength, banyak pengendalian diri, makanya menarik sekali olahraga berkuda. Oke Mbak, antara anak sekolah atau ketemu konstituen? Pilihan yang sangat berat juga, tapi tentu semenjak jadi anggota DPR, terjun di dunia politik, saya harus menempatkan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun keluarga. Jadi ketemu konstituen. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Meski kebijakan kenaikan tarif PPN diprediksi akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, DPR RI menilai kebijakan ini harus diimbangi dengan tata kelola pajak yang akuntabel dan juga transparan agar kenaikan pajak ini memiliki dampak pada kualitas anggaran negara. Untuk selengkapnya, berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa baru-baru ini publik diramaikan oleh kenaikan PPN menjadi 12% yang akan diberlakukan per 1 Januari tahun 2025 mendatang pemirsa. Dan ini tentunya sangat dikhawatirkan oleh masyarakat karena ini berdampak kepada daya beli masyarakat dan juga dikhawatirkan akan mempengaruhi gaji pegawai karena UMKM dan juga perusahaan ini mengalami deflasi ini pemirsa. Dan untuk membahas lebih lanjut nih terkait dengan rencana kenaikan PPN 12% per 2025 nanti ini telah hadir bersama saya anggota Komisi 11 DPR RI yakni Ibu Ana Muawanah ya Bu dari fraksi PKB. Baik Bu, terkait dengan rencana untuk memberlakukan kenaikan PPN 12% per 1 Januari 2025 ini Ibu tanggapannya seperti apa dari Komisi 11 DPR RI? Oke baik, pertama kebijakan ini tentunya sudah dilakukan kajian sangat mendalam oleh pemerintah sehingga ada kenaikan 1% pajak pertambahan nilai. Namun demikian kami juga menghimbau kepada pemerintah bahwa pajak yang diterima itu betul-betul digunakan sesuai kebutuhan masyarakat, misal hak prioritas lah. Contohnya misal soal dana pendidikan, kemudian juga yang baru-baru ini adalah kebijakan Bapak Prabowo tentang makanan bergizi, itu makanan bergizi, dan juga mungkin untuk percepatan pembangunan di beberapa wilayah yang dianggap tertinggal. Sebenarnya masyarakat lebih kepada ingin adanya transparansi dan akuntability terhadap bahwa pajak yang dipungut dari warga itu betul-betul digunakan dengan sebaik-baik mungkin. Dan yang kedua juga meminta pemerintah untuk melakukan peningkatan servis publik ya, public service-nya untuk ditingkatkan. Itu saja. Nah ini kan Bu, ini kan diberlakukan di saat Indonesia tengah mengalami deflasi dari bulan Mei yang lalu. Nah ini tentunya akan sangat berdampak nih kepada daya beli masyarakat nantinya di tahun 2025 juga terkait dengan yang tadi masalah kekhawatiran perusahaan ataupun UMKM sehingga mereka kesulitan untuk menggaji karyawannya nanti. Dari Komisi 11 seperti apa nih Bu? Iya. Saya pikir tidak semua produk kena PPN 12%, jadi mungkin ini adalah strategi pemerintah untuk menyasar kepada wajib pajak yang sifatnya memang sering menggunakan barang-barang yang memang ada komponen PPN. Lebih lagi bahwa kami meminta pemerintah untuk betul-betul menggunakan dana APBN ini yang bersumber dari uang rakyat ini betul-betul dengan kesungguhan hati dan juga ada dampak positifnya. Kemudian terhadap gimana untuk menurunkan daya beli masyarakat,
ya. Ini yang memang setiap data pasti bagus ya, tapi memang di lapangan agak pasar mulai agak sedikit sepi, tapi mudah-mudahan ini bisa cepat bergairah lagi. Setelah tahun politik selesai, pemerintahan baru terbentuk, mudah-mudahan segera untuk bergairah lagi. Tadi kan Ibu sampaikan ini harus ada transparansi dari pemerintah nih Bu terkait dengan penggunaan pajak kita. Nah, dari Komisi 11 sendiri pengawasan yang akan dilakukan seperti apa Bu? Ya kami normatif saja, misal pengawasan terhadap berapa rasio pajak yang diterima, kemudian berapa APBN total yang memang dianggarkan, kemudian digunakan di sektor apa saja. Termasuk kami ya baru-baru ini mendengarkan Bapak Prabowo ya, Pak Presiden menyampaikan terhadap misal penggunaan anggaran yang bisa diefisiensikan, contohnya untuk rapat-rapat, percadin dan seterusnya. Begitu. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Ana Muawana, anggota Komisi 11 DPR RI terkait dengan rencana kenaikan PPN 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang. Tadi disampaikan bahwa kekhawatiran publik ini sebenarnya hanya mereka merasa khawatir bahwa pajak yang mereka gunakan ini akan disalahgunakan atau digunakan untuk hal yang sebenarnya tidak berdampak positif. Tadi disampaikan memang dari Ibu Ana sendiri bahwa pemerintah harus bisa transparan atau menunjukkan transparansinya kepada masyarakat terkait dengan pajak yang dibebankan kepada masyarakat ini, tentunya untuk hal-hal yang positif yang berdampak kepada kehidupan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan pemirsa, saya Nazia Sudirja kembali ke studio. Baik, selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Jatuh cinta dengan dunia pendidikan anak usia dini, saya mengikuti juga berbagai training dan saya mengambil diploma khusus untuk bidang Montessori di Early Childhood Education. Akhirnya sekarang saya memiliki sekolah dari mulai preschool, kindergarten, elementary school, dan nanti insya Allah sebentar lagi juga akan ada junior high schoolnya. Jadi menurut saya dengan masuk ke politik khususnya di DPR, mudah-mudahan nanti suara saya bisa lebih terdengar dan saya bisa lebih membantu khususnya konstituen-konstituen saya yang ada di Dapil Lampung 1. Ya alhamdulillah keluarga sangat mendukung, saya sangat bersyukur memiliki ayah Pak Zulkifli Hasan yang sangat visioner, beliau sangat progresif, sangat open-minded. Kami itu 4 bersaudara, perempuan-perempuan, laki-laki, tapi yang turun di dunia politik itu kebetulan saya dan adik saya keduanya perempuan. Oke, Mbak. Berkuda atau main tenis? Pilihan yang susah, tapi kalau sekarang berkuda. Kenapa? Karena lagi hobi banget dan menurut saya tuh olahraga berkuda tuh banyak membutuhkan skills gitu ya. Jadi harus sabar, harus tenang, kita juga harus menjadi satu harmoni dengan kuda yang kita sedang tunggangi gitu. Butuh juga banyak strength, banyak pengendalian diri, makanya menarik sekali olahraga berkuda. Oke Mbak, antara anak sekolah atau ketemu konstituen? Pilihan yang sangat berat juga, tapi tentu semenjak jadi anggota DPR, terjun di dunia politik, saya harus menempatkan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun keluarga. Jadi ketemu konstituen. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Vincent Aldi. Silakan Vincent. Ya, terima kasih rekan Diva dan apa kabar pemirsa, kembali lagi bersama saya Vincent Aldi dalam headline di media online. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di minggu ini. Pertama pemirsa yang menjadi headline di media online yaitu Puan lantik tim pengawas intelijen DPR. Wujud representasi rakyat awasi kinerja dari intelijen negara. Pemirsa dapat menyaksikan di layar kaca Anda pemirsa beberapa media yang menyoroti terkait Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani yang melantik tim pengawas intelijen yang dibentuk oleh DPR yang merupakan representasi rakyat dalam mengawasi kinerja intelijen negara agar tidak melenceng dari tugas pokok dan fungsi kerjanya. Tim ini juga di bawah koordinasi Sufmi Dasko Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Dan pembentukan tim pengawas intelijen ini, pemirsa, merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara. Dan dalam pasal 43 ayat 2 di undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengawasan eksternal penyelenggara intelijen negara dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat yang pada kali ini yaitu bidang intelijen, dalam hal ini adalah Komisi 1 DPR RI. Dan tim pengawas intelijen DPR diharapkan nantinya dapat bersinergi dengan lembaga atau instansi terkait keintelijenan seperti Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis TNI, hingga Badan Intelijen dan Keamanan dari Polri. Dan kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu Komisi 3 DPR RI kawal ketat kasus penembakan Gama oleh oknum polisi. Pemirsa dapat menyaksikan di layar kaca Anda, pemirsa, beberapa media yang menyoroti terkait Komisi 3 DPR RI gelar rapat dengar pendapat dengan Kapolrestabes Semarang pada Selasa 3 Desember 2024 kemarin guna membahas insiden penembakan pelajar SMKN oleh anggota Polrestabes. Dan merespon hal ini, pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan keadilan akan ditegakkan. Dan sebagaimana diketahui, pemirsa, pelaku penembakan telah ditahan dan akan menghadapi 2 jalur pertanggungjawaban, yaitu pidana dan kode etik kepolisian. Dan kasus ini dijadikan sebagai momentum penting dalam reformasi prosedur penggunaan senjata api oleh aparat, sekaligus menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama institusi kepolisian, untuk lebih profesional dalam menjalani tugasnya. Dan itu tadi, pemirsa, headline di media online pada hari ini, yaitu Puan lantik tim pengawas intelijen DPR, wujud representasi dari rakyat, awasi kinerja intelijen negara, serta Komisi 3 DPR RI yang mengkawal ketat kasus penembakan Gama oleh oknum polisi. Terima kasih atas perhatian pemirsa, dan saya kembalikan ke rekan Diva. Terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.